Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan Bung Ropan, saya akan coba untuk berbicara tentang preview. Persiapan laga yang krusial, ini penting sekali di grup C yang melibatkan Argentina bersama dengan Polandia yang harus baku hantam dalam laga yang mestinya pertandingan ini harus menjadi milik bagi Argentina kalau melihat dari secara kualitas, walaupun Polandia punya Robert Lewandowski, ada Zieliński di sana, ada Arkadiusz Milik, ada Kamil Glik, ya, ada Krychowiak, ada penjaga gawang mereka, ada Szczęsny ya yang bermain di Juve. Tapi kalau dari kedalaman, dari kualitas, memang Argentina. Ya. Dan setelah Argentina kalah dari Arab, kemudian mereka bangkit melawan Meksiko dengan kemenangan mereka dengan 2-0 lewat gol Messi dan Enzo Fernandez. Peluang tim tangguh Argentina ini kan terbuka. Tetapi harus diingat bahwa Polandia bisa mengejutkan mereka. Polandia yang mampu mengalahkan Arab, kemudian draw sebelumnya dengan Meksiko, memiliki 4 poin saat ini, memimpin klasemen di grup C. Argentina dengan 3 poin sama dengan Arab di grup C. Jadi masih rame. Meksiko juga itu ada di bawah di grup di posisi 4, tapi peluangnya kecil memang. Karena Meksiko itu -2 kalau dari selisih gol mereka. Arab -1 dan Argentina +1. Kalau Polandia itu plusnya 2. Karena setelah 0-0 dengan Meksiko, mereka menang 2-0 dari Arab. Pertandingan yang menentukan pada dini hari nanti, Kamis dini hari, bagi Polandia cukup imbang untuk membawa mereka lolos. Argentina harus menunggu pertandingan antara Arab dan Meksiko. Bisa jadi ini membuat Argentina itu langsung pulang kalau Arab mengalahkan Meksiko. Karena dengan Arab mengalahkan Meksiko, Arab yang sebelumnya mengejutkan mengalahkan Argentina dengan 2-1, itu memiliki nilai 6. Bahkan Arab akan menjadi juara grup kalau Polandia dan Argentina bermain imbang. Ya. Makanya Argentina tidak punya pilihan. Jika ingin lolos, tidak ada kata imbang. Apalagi kalah, mereka langsung out. Mereka harus bisa menang. Dengan 3 poin akan membuat Argentina itu ada 6 poin. Ya, ini menarik. Jadi posisi Argentina ini masih juga tanda tanya besar. Karena akan bergantung dalam pertandingan lainnya jika imbang melawan Polandia. Karena Polandia kan cukup imbang, lolos. Dan apalagi Polandia bisa menang. Nah, inilah tugas yang harus dilakukan oleh Lionel Scaloni sebagai pelatih dari tim Albiceleste ini untuk meramu kekuatan dia, meracik strategi apa yang harus dia mainkan menghadapi Polandia. Karena Polandia juga pasti tidak akan mengambil risiko ya, untuk bermain imbang. Ini kan berbahaya juga. Mereka perlu untuk bisa mencetak lebih dulu gol untuk mengamankan mereka, memotivasi mereka kalau mereka bisa mendapatkan gol. Entah siapapun yang mencetak gol. Entah dengan pemain terbaik mereka Lewandowski ada di lini serang atau Arkadiusz Milik. Yang penting mereka harus bisa mencetak 1 gol. Kalau Argentina lebih dulu unggul, ini akan sulit bagi Polandia. Ya, Polandia bisa out. Ya, kalau Argentina bisa memenangkan pertandingan 1-0, mau 2-0, 2-1, Argentina lolos dan nasib Polandia ditentukan melawan Arab dan Meksiko. Jadi kalau Arab bisa menang, ya Arab akan keluar dari grup ini untuk bisa bersama-sama dengan Argentina dari grup C. Jadi ini posisi memang agak rame kalau saya lihat di table atau di klasemen ini. Walaupun Meksiko juga masih ada di peringkat keempat, tapi memungkinkan bagi Meksiko harus memukul Arab. Ya, kalau Argentina katakan imbang di sini, 4 poin, Meksiko juga akan 4 poin kalau mengalahkan Arab, tapi dengan gol yang besar, 4-0 atau 5-0. Sehingga dalam perhitungan selisih gol, memungkinkan bagi Meksiko untuk bisa lolos mendampingi Polandia kalau Argentina tertahan. Ya, jadi Polandia juga nasibnya berbahaya juga. Makanya Polandia, saya bilang harus menang juga. Walaupun saya bilang imbang tadi, itu udah cukup buat mereka. Ya, tapi selama 90 menit pasti Argentina akan bermain secara terbuka, akan bermain dengan pressing yang tinggi, yang bermain sangat. Mereka begitu ambisi untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan, karena itu jalan satu-satunya bagi Lionel Messi dan kawan-kawan. Ya, Polandia harus berusaha mencetak gol ya, ke gawang Emilio Martinez, penjaga gawang terbaik Argentina. Ini pertandingan yang ramai karena dua tim ini memungkinkan untuk out. Ya, dengan berharap pertandingan juga antara Arab dan Meksiko ini ramai. Ya, kalau Arab juga hanya membutuhkan 1-0 saja akan membawa Arab ini lolos ke babak 16 besar.
mereka mengimpikan itu dan pasti supporter Arab akan datang memenuhi stadion untuk bisa memberikan dukungan ya untuk agar tim Arab Saudi ini bisa lolos karena mereka butuh 1 gol saja untuk mengunci Meksiko, tapi Meksiko tidak akan mengalah pasti. Meksiko akan bermain habis-habisan karena setidaknya Meksiko masih berharap yang saya bilang tadi. Kalau mereka bisa pesta gol, mungkin ada 4 gol yang mereka lesakan dengan berharap Argentina bisa kalah dari Polandia, mereka akan lolos. Kalau mereka bisa mengalahkan Arab atau tertahan atau ada hitung-hitungan gol dengan gol yang banyak, ya cukup buat mereka. Dengan +2 atau +3 memungkinkan bagi Meksiko, bagi Hirving Lozano dan kawan-kawan ya, Lozano dan kawan-kawan untuk bisa lolos. Nah, bagaimana taktik yang akan dimainkan oleh Scaloni? Kalau saya lihat bisa aja dia memutar lagi menempatkan Enzo Fernandez di pemain Benfica yang mencetak gol bagus sekali ketika menerima umpan Messi ya, ke gawang Meksiko. Bisa aja Lautaro Martinez itu ditahan dulu ya, sehingga di depan itu hanya ada Messi dan Enzo Fernandez ini yang bisa dimainkan. Katakan dia bermain dengan 4-4-2 atau 4-1-1 ya. Dia punya 4 di belakang. Tentunya kita akan lihat dengan Emiliano Martinez. Yang di kanan ada Gonzalo Montiel yang di kanan, kemudian ada Marcos Acuña di kiri. Nah, 2 bek tengah tetap akan dipertahankan. 2 bek yang selalu dimainkan oleh Scaloni, Lisandro Martinez dan Nicolas Otamendi. Ini pasti. Nah, gelandangnya siapa? Satu yang menjadi jaminan juga saya pikir Rodrigo de Paul akan bermain di belakang. Entah dia akan berpasangan dengan pemain lain atau Leandro Paredes atau Paredes cadangan akan main di babak kedua sebagai super sub dan menempatkan Guido Rodriguez yang dalam pertandingan melawan Meksiko ditarik keluar di menit 59 dan Scaloni memasukkan Fernandes. Akhirnya Fernandes yang tampil luar biasa karena gol pertama dari Messi pun berawal dari Fernandes. Fernandes yang menguasai bola, dia memberikan umpan kepada Angel Di Maria dan Angel Di Maria memberikan umpan kepada Messi dan diselesaikan dengan kaki kiri Messi untuk menaklukkan Guillermo Ochoa saat itu. Jadi saya pikir ini harus cerdas bagi Scaloni untuk menyusun pemain. Katakan Rodrigo de Paul dan Rodriguez bermain untuk mengontrol lini tengah. Karena mereka juga harus bisa mengawasi Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, dan juga Piotr Zielinski. Jadi 3 pemain tengah dari Polandia ini yang harus bertarung dengan Rodrigo de Paul dan Guido Rodriguez dibantu dengan Alexis McAllister. Ini pemain yang saya suka. Ya, sejak dia bermain di Brighton and Hove Albion, ini gerbong yang sangat bagus bagi Brighton karena di Brighton itu juga melahirkan banyak pemain-pemain bagus. Ya, ada Caicedo, ya, Anda masih ingat itu pemain dari Ekuador yang kemarin sekarang sayang Ekuador tutup ganjar dari Senegal sehingga tidak lolos, tapi Caicedo mencetak 1 gol dan dia juga jebolan dari Brighton. Jadi pemain-pemain Brighton banyak yang bagus, ada Estupinan ya yang bermain di Brighton juga untuk Ekuador. Nah, Alexis McAllister ini adalah petarung yang sangat bagus bermain di tengah untuk mendukung De Paul dan Rodriguez. Satu lagi yang akan bergeser ke kanan mungkin Angel Di Maria. Nah, ini kalau 4 pemain tengah. Jadi mereka bisa bermain dengan untuk bisa mengontrol di tengah. Saya pikir ini sebuah kekuatan bagi Argentina. Oke, di depan itu Messi yang akan bermain dengan Enzo Fernandez untuk berkolaborasi di depan. Nah, ini saya kira satu hal yang baik, tapi semua tergantung dari Scaloni. Ya, bisa saja Enzo ini akan datang dari bangku cadangan seperti yang kemarin melawan Meksiko. Ya, dia menjadi pembeda ketika masuk ke lapangan dengan Lautaro Martinez yang ada di depan, ditaruh sebagai pemain nomor 9. Jadi garis depan dengan Messi bermain lebih bebas tentunya di sini. Pasti Messi akan menarik perhatian bagi pemain-pemain Polandia kan. Ini pemain yang bagus yang harus dimatikan pergerakannya. Ini tugas dari Krychowiak mungkin di sini. Atau salah satu di antara 2 bek tengah Polandia, Kamil Glik atau Jakub Kiwior, 2 pemain ini. Karena bagi saya pelatih dari Polandia, Czesław Michniewicz, ini akan memainkan dengan pola dia 3-5-2. Makanya dia akan menumpuk pemain di tengah. Itu ada 5 dengan 3 bek, ada 2 di depan. 2 di depan itu pasti dengan Lewandowski dan Arkadiusz Milik, itu 2. Nah, 5 ini yang akan nanti bertarung untuk bisa menutup pergerakan pemain-pemain tengah Argentina, termasuk Messi untuk tidak diberikan ruang sama sekali. Ya. Mereka adalah Krystian Bielik, kemudian Krychowiak, Piotr Zielinski, yang akan dibantu oleh Frankowski,
Ya ini mereka akan bermain dengan sangat baik di sini. Dan Arkadiusz Milik juga mungkin bisa turun ke bawah. Sehingga menjadikan ada 5 pemain yang bisa bertarung di sini untuk bisa mencegat pemain-pemain dengan kualitas bagus dari Argentina. Karena harus diingat Argentina juga bukan saja kepada Messi mereka bergantung, tapi kepada Angel Di Maria. Angel Di Maria ini yang bergerak dari sisi kiri atau bisa di kanan, ini yang harus terus diawasi. Karena Angel Di Maria ini pemberi asis bagus, selain dia juga punya naluri mencetak gol, makanya Franciszkowski ya atau Zielinski harus bertarung dengan Angel Di Maria untuk menghentikan pergerakan dia. Termasuk 2 fullback dari Polandia, ya di kanan ada Berezinski dan di kiri ada Metikes. Jadi 2 pemain ini yang harus terus mengontrol pergerakan dari Angel Di Maria, ya termasuk dengan Marcos Acuña, 2 fullback dari Argentina bersama dengan Gonzalo Montiel yang pasti akan ditaruh oleh Scaloni untuk bisa mendampingi Martinez dan Otamendi. Jadi ini pertandingan yang sangat tegang pasti. Kalau saya melihat Polandia akan lebih menunggu, ya tidak akan mungkin Polandia ini bertarung untuk bisa ya ada jual beli serangan dan mereka bermain terbuka menghadapi Argentina, celaka buat mereka. Ya Argentina akan makan mereka, akan dilahap oleh Argentina. Kalau mereka lebih menunggu, menumpuk yang saya bilang di lapangan tengah banyak, ini akan membuat kesulitan. Seperti yang dilakukan Arab terhadap Argentina. Arab bermain dengan disiplin tinggi, terutama di garis belakang Polandia juga ini harus disiplin. Bagaimana ada jebakan-jebakan offside yang harus mereka lakukan dan menutup di tengah itu ada banyak pemain sehingga bola itu lebih banyak keluar dari sisi flank ya. Kalau di tengah sulit masuk. Nah Messi punya daerah operasional dari sisi ini. Tengah jadi harus ditutup oleh Bilic, di sini ada Krychowiak, ada Zielinski harus bertarung kuat di sini, bekerja keras di sektor ini. Di samping kita tahu bersama bahwa 4 back ya sejajar dari Polandia ini juga dituntut untuk disiplin, menjaga daerah, juga menjaga lawan mereka. Kamil Glik terutama, 2 center back Polandia yang berdiri di depan penjaga gawang Wojciech Szczesny bersama dengan Jakub Kiwior. Mereka punya tugas berat dalam pertandingan menghadapi Argentina karena harus mengatasi pemain-pemain Argentina yang cepat, punya naluri untuk bisa mencetak gol, ya, punya passing-passing yang oke, ya, gerakan mereka dengan atau tanpa bola sangat baik, pemain-pemain Argentina, apalagi dengan motor serangan Messi. Tapi saya pikir bagi Michniewicz sebagai pelatih Polandia, dia tahu, pasti dia sudah melihat di video-video bagaimana cara Argentina bermain, terutama terakhir melawan Meksiko, dan mereka punya cara sendiri tentunya untuk menghentikan semua alur serangan dari Argentina lewat Messi dan Angel Di Maria. Kita akan nantikan ini pertandingan yang pasti dua-duanya bagi Argentina dan Polandia akan main hati-hati, ya tegang. Ya, mereka tidak akan ceroboh, kecolongan, siapapun yang lengah akan berbahaya. Ini Argentina kecolongan, Argentina dalam posisi tertekan. Kalau Polandia juga kecolongan dan lebih dulu Argentina, ini akan menjadi milik Argentina. Karena Argentina kan butuh menang. Mereka pasti akan lebih banyak untuk bisa menguasai ball position di tengah. Karena Argentina akan bermain dengan pola mereka 4-4-2. Bahkan kalau dengan 4-3-3 juga bisa diterapkan oleh Scaloni dalam duel ini. Nah kita saksikan bersama nantinya. Menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertandingan? Ini ada giveaway loh. Dari Astra Credit Companies itu ada jaket 10 Varsity. Anda akan mendapatkan ini. Akan dikirim ke alamat Anda. Jadi ada 10 orang ya pemenang. Anda cukup bilang siapa yang akan menang. Ya, skornya berapa? Apakah Polandia atau Argentina? Itu saja, gampang. Anda tinggal tulis di kolom komentar dan kirim. Ini pertandingannya akan berlangsung pada Kamis dini hari. Nantinya pada besok akan diumumkan 10 orang ini siapa-siapa yang akan memenangkan pertandingan. Kalau bagi Anda yang belum beruntung masih bisa ikut terus karena masih ada pertandingan Jerman lawan Costa Rica, banyak lagi ada Brasil, mungkin ada Portugal, Korsel. Jadi semua akan ada terus. Jadi Anda masih punya peluang. Jadi jangan bersedih kalau belum dapat ini, ikut terus. Sampai final ada terus sampai tanggal 18. Giveaway. Bahkan juga akan ada e-money ya. Masing-masing 100.000 itu akan diberikan lagi. Setiap minggu ada 2 e-money yang akan Anda berikan. Jadi banyak dari channel Bung Ropan. Jadi Anda ikutin terus channel Bung Ropan ini karena banyak giveaway yang akan diberikan buat Anda semua dimanapun Anda berada. Oke, sampai di sini. Ciao.